Halo Kak Fran, di sini diketahui ada dua senyawa dan kita diminta menentukan pernyataan yang tepat dari senyawa tersebut. Ada 5 pilihannya, yang pertama itu tentang deret homolog, yang kedua tentang hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, yang ketiga atau yang C itu tentang isomer, yang D sama E-nya itu tentang sifat fisik sama kimianya. Salah satu sifat fisiknya yaitu titik didih. Nah, berarti buat jawab soal yang kayak gini, jika menemukan soal seperti ini, berarti kita harus analisis nih dari pilihan jawaban yang A atau jawaban yang pertama sampai jawaban yang terakhir. Untuk pilihan jawaban yang pertama, itu hubungannya tentang deret homolog. Apa itu deret homolog? Deret homolog itu menyatakan kelompok senyawa dengan rumus umum yang sama. Jadi kalau kelompoknya alkana semua, misalnya rumus umumnya CnH2n plus 2 semua. Nih kalau misalnya kita gambarkan senyawanya, keduanya, yang pertama itu dia lantainya lurus begini, yang kedua dia punya cabang di tengah. Terus kita hitung nih jumlah C sama H masing-masing di senyawa itu. Untuk senyawa pertama itu dia punya jumlah C4, H-nya 10. Berarti rumus molekulnya C4H10. Sedangkan di senyawa yang kedua ternyata sama. C-nya 4 juga, H-nya juga 10. Berarti kedua senyawa ini punya rumus umum yang sama, bahkan rumus molekulnya pun sama. Artinya jawaban yang A itu dia salah ya. Karena di situ dia bilang anggota deret homolog yang berbeda, padahal sama. Terus buat yang pilihan jawaban B, itu menyatakan hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Ini kita bahas sedikit tentang hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh itu biasanya dimiliki oleh senyawa hidrokarbon yang hanya terdiri dari ikatan tunggal saja. Jadi dalam senyawa itu, jenis ikatannya cuma ikatan tunggal. Terus kalau kita lihat tadi, keduanya itu cuma punya ikatan tunggal aja. Berarti keduanya termasuk hidrokarbon jenuh. Sehingga jawaban yang B itu pilihannya salah juga. Terus buat yang C, dia bilang saling berisomeri. Nih kita cek apa itu isomer. Isomer adalah istilah untuk menyatakan molekul-molekul yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Kalau kita lihat yang tadi, setelah kita gambar senyawanya, kita hitung C sama H-nya berapa, keduanya itu memiliki jumlah C sama H yang sama. Berarti rumus kimianya sama, tapi susunan atomnya berbeda. Berarti benar nih yang C. Kedua senyawa itu saling berisomer. Terus buat jawaban yang D sama E, itu juga salah keduanya. Kenapa? Ini kan rantai mereka beda ya, rantai utamanya beda, bentuknya beda, artinya sifat fisik dari keduanya itu akan berbeda juga. Berarti yang D sama E udah otomatis jawabannya salah. Sehingga dari soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang C, saling berisomeri. Sampai jumpa di soal selanjutnya ya.